Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi skala sikap. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alon Cynthia Chandrika dengan 3 digit NIM terakhir 164. Perkenalkan, nama saya Sisi Aprilia dengan NIM 063. Perkenalkan, saya Nur Aswia dengan 3 digit NIM terakhir 227. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Baik, kita langsung ke pengertiannya. Pengertian dari skala sikap. Suatu skala sikap merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan sikap atau attitude statements. Nah, di sini kumpul pernyataan sikap ini adalah rangkaian kalimat yang mengatakan suatu mengenai objek sikap yang diukur. Jadi apabila skala sikap itu dimaksudkan misalnya untuk mengukur sikap siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, jadi maka kegiatan ekstrakurikuler itu adalah objek skala sikap tersebut. Kemudian, suatu skala sikap ini hendaknya berisi sebagian pernyataan favorable dan sebagian pernyataan tak favorable yang banyaknya seimbang. Nah, di mana pengertian favorable sendiri itu adalah eh, suatu pernyataan sikap yang berisi hal-hal positif mengenai objek sikap. Artinya berisi pernyataan yang mendukung tentang objek skala sikap tersebut. Sebaliknya, yang tak favorable yaitu skala sikap yang pernyataannya itu hal-hal negatif mengenai objek sikap. Artinya berisi pernyataan yang tidak setuju atau tidak memihak pada objek skala sikap tersebut. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan skala sikap. Kelebihan yang pertama, melalui skala sikap, responden dapat diklasifikasikan menurut urutan kelas berdasar skor yang diperoleh. Artinya, melalui skala sikap ini, responden itu dapat diklasifikasikan atau dikumpulkan menurut urutan berdasarkan skor. Misalnya, responden ini lebih banyak setuju. Jadi kan yang mengisi eh, yang favorable ya, berarti responden ini termasuk orang yang setuju tentang objek skala sikap itu. Nah, jika responden itu skornya lebih banyak yang tak favorable, maka responden itu tidak setuju dengan objek skala sikap. Yang selanjutnya kedua, dalam penyusunan skala sikap terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan asalkan sesuai dengan konteks permasalahan. Jadi di skala sikap ini kita itu bebas dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan asalkan sesuai dengan konteks permasalahan. Sesuai dengan contoh tadi, misalnya konteksnya itu tentang kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu juga harus tentang kegiatan ekstrakurikuler itu. Yang ketiga yaitu dalam skala sikap dapat mengukur validitas dan realitas instrumen. Nah, di sini maksudnya itu adalah yang validitas ini menunjukkan sejauh mana sih instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam skala sikap, validitas ini memastikan bahwa pertanyaan atau pernyataan yang digunakan itu relevan dengan sikap yang ingin diukur. Dan realitas sendiri itu adalah menunjukkan sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Nah, dalam skala sikap ini, realitas memastikan bahwa hasil pengukuran itu tidak dipengaruhi oleh faktor acak atau ketidakpastian. Yang selanjutnya, yaitu lebih mudah dalam analisa setelah skor setiap item dari para responden didapatkan. Jadi setelah skor dari responden itu didapatkan, seperti yang pertama tadi, maka kan kita bisa menganalisis responden mana yang skornya lebih ke yang favorable dan responden mana yang tak favorable. Next. Selanjutnya kekurangan skala sikap. Kekurangan skala sikap yang pertama itu penyusunan skala sikap ini cukup rumit dibanding dengan instrumen lainnya. Artinya, membuat skala sikap itu kan membutuhkan waktu dan usaha lebih karena harus menyusun pertanyaan yang tepat untuk mengukur sikap seseorang. Dan skala sikap ini hanya mengukur satu variabel meskipun menggunakan banyak pertanyaan. Yang kedua yaitu skala sikap hanya mengukur iya ini sudah. Skala sikap hanya mengukur satu variabel meskipun dengan menggunakan banyak item pertanyaan atau pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Hasilnya yaitu kadangkala total skor dari individu ini tidak memberikan arti yang jelas karena banyak pola respons terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama. Adanya kelemahan di atas sebenarnya dapat dipikirkan sebagai error dari respon yang terjadi. Nah, jumlah skor akhir ini mungkin tidak selalu mencerminkan sikap yang sebenarnya. Karena apa? Karena bisa saja ada jawaban yang tidak konsisten dari responden tersebut. Oke, next bisa dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala untuk mengukur sikap. Pada referensi yang kami temui, bentuk-bentuk skala untuk mengukur sikap itu ada 4. Yang pertama ada skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, dan terakhir rating scale. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang skala Likert. Skala Likert itu biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang maupun sekelompok orang tentang fenomena yang ada. Biasanya di sini tuh responden itu diminta untuk menunjukkan seberapa setuju atau tidak setujunya mereka terhadap serangkaian pernyataan dengan pilihan jawaban seperti sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, baik atau tidak setuju. Nah, contohnya ada di PPT. Nah, dengan catatan apa sih favorable dan unfavorable itu? Favorable itu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Favorable itu pernyataan yang memihak atau mendukung pada objek. Lalu, tak favorable itu atau unfavorable itu pernyataan yang tidak memihak atau tidak mendukung pada objek. Selanjutnya, yang kedua itu ada skala Goodman. Nah, skala Goodman itu jenis skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan tegas, seperti ya atau tidak, benar atau salah. Skala ini menghasilkan data yang berupa data interval atau rasio, terutama dalam konteks pilihan yang dikotomis atau dua opsi. Artinya apa? Pada skala Goodman ini, data yang dihasilkan itu sebenarnya itu bersifat ordinal, karena hanya menunjukkan urutan jawaban, misalnya siapa yang setuju lebih banyak atau siapa yang tidak setuju lebih banyak. Namun, jika menghitung total skor dari semua jawaban iya atau menghitung seluruh skor dengan jawaban tidak, data ini itu bisa dianggap seperti data interval atau data rasio. Jadi kesimpulannya, meskipun skala Goodman itu dasarnya menghasilkan data ordinal, data ini juga bisa dijadikan sebagai data interval atau data rasio, tergantung pada cara kita menghitung dan menganalisis skornya. Nah, untuk contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui seberapa sering siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, skala Goodman ini jawabannya itu bisa ya atau tidak. Ada dua opsi intinya. Next. Yang ketiga itu ada skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial itu metode untuk mengukur sikap atau persepsi seseorang terhadap suatu objek. Nah, biasanya di skala semantik diferensial ini kata kuncinya itu kata sifatnya itu berlawanan. Misalnya apa? Misalnya baik, buruk, menarik, membosankan. Nah, seperti contoh di bawah itu ada gaya belajar siswa. Aktif itu lawannya pasif. Nah, di tengah-tengah garis itu ada intervalnya 1, 2, 3, 4. Yang satu itu menunjukkan sangat negatif, 2 negatif, 3 netral, 4 positif, 5 sangat positif. Selanjutnya, nah, yang terakhir itu ada rating scale. Rating scale itu apa? Skala pengukuran yang menghasilkan data dalam bentuk angka kuantitatif yang kemudian bisa diartikan secara kualitatif. Artinya apa? Rating scale ini menghasilkan data yang berupa angka yang bisa dihitung. Tetapi angka ini juga bisa diartikan menjadi kesimpulan atau pandangan kualitatif. Jadi metode ini itu membantu kita untuk memahami opini orang dengan cara mudah diukur. Yang awalnya bisa dari angka atau kuantitatif, kemudian diartikan secara kualitatif atau deskripsi seperti contoh di bawah itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu cara menyusun skala sikap. Jadi cara atau langkah-langkah penyusunan skala sikap itu ada 8 tahap. Yang pertama menentukan topik dan tujuan dalam mengumpulkan data dan informasi. Jadi fungsinya itu kita menyelaraskan atau menyesuaikan apa yang ingin kita ukur seperti itu. Yang kedua, menentukan subjek dan setting dalam pengumpulan data. Jadi dalam menentukan subjek ini kita itu menganalisis, yaitu siapa subjek yang akan kita teliti, terus berapa jumlahnya, seperti itu. Kemudian kalau setting itu jadi kapan data itu akan diujikan, seperti itu. Yang ketiga, yaitu mengkaji teori-teori teori yang relevan dan menentukan aspeknya. Jadi mengkaji teori yang berkaitan dengan apa yang akan kita ujikan, seperti itu, dan menentukan aspek-aspeknya. Jadi aspek-aspeknya kan kayak ada aspek kognitif, afektif, seperti itu.
Kemudian yang keempat, menyusun aspek-aspek menjadi berbagai indikator. Jadi dari aspek-aspek yang sesuai nanti akan disusun supaya menjadi indikator pertanyaan atau pernyataan yang akan diujikan. Kemudian yang kelima, yaitu menyusun indikator menjadi item. Nah, setelah menyusun indikator-indikator ini, kita itu menjadikan item lah. Item ini berupa apa? Ya, item ini berupa pernyataan, pertanyaan, atau pengamatan. Jadi itu merupakan bentuk dari item-item. Kemudian yang keenam, mereview. Uji ahli draft instrumen. Jadi sebelum kita ujikan, itu biasanya kita akan menguji atau memberikan instrumen itu kepada seseorang dulu untuk nantinya itu diuji kevalitan seperti itu. Nah, ini ada di langkah ke-7. Jadi, mereview ini tujuannya itu untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Jadi, apakah sudah tepat untuk seperti bahasa yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan sistematikanya seperti itu, sistematika skala sikap seperti itu. Yang ke-8 barulah kita nanti mengumpulkan data. Jadi setelah diuji nanti instrumen tersebut akan disebarluaskan ke responden, ke sikap ke ke siswa seperti itu. Nah, sumber yang kami cari itu dari Susilo PD 2022. Ini buku yang berjudul Prosedur dan Pengamatan Instrumen Skala Sikap Satya Wacana Universitas Press. Selanjutnya yaitu kisi-kisi skala sikap. Jadi kisi-kisi itu kan merupakan rancangan atau prosedur untuk membuat suatu hal seperti itu. Jadi kalau di sini tuh kisi-kisi skala sikap yaitu atau kisi-kisi penilaian yaitu deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi dari apa yang diujikan. Jadi dia itu memberikan perincian mengenai teknik dan bentuk instrumen yang diperlukan dalam penilaian tersebut. Jadi dia itu memberikan kayak rancangan atau gambaran-gambaran apa nanti yang akan dibuat pertanyaan untuk skala sikap tersebut. Nah, di skala sikap tersebut nanti kan juga ada indikator lah. Indikator sesuai yang sudah dikatakan tadi itu ada item favorable dan unfavorable. Jadi pertanyaan yang mendukung dan pertanyaan yang tidak mendukung atau negatif seperti itu. Nah, di sini dari kisi-kisi skala sikap itu tadi kan dibentuk indikator. Nah, indikator di sini itu kami itu di sini pada contohnya, contoh dari sumber yang kami ambil itu kita menggunakan mengukur kemandirian belajar mahasiswa seperti itu. Jadi di sini itu ada indikator yang pertama, tidak tergantung orang lain. Ya. Kalimat atau item favorable atau mendukung itu nanti ada di pertanyaan nomor 6 dan nomor 16. Kemudian kalau yang kurang mendukung itu ada di pertanyaan nomor 1 dan nomor 4. Jadi jumlah dari indikator yang tidak tergantung orang lain itu jumlah soalnya ada 4 seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki kepercayaan diri. Nah, kalimat yang mendukungnya atau pernyataan yang mendukungnya, pertanyaan yang mendukungnya itu ada di pertanyaan nomor 8 dan 17. Kemudian yang tidak mendukung itu ada di nomor 10. Jadi jumlah soal pada indikator memiliki kepercayaan diri itu ada 3. Dan begitu pun seterusnya. Dan berikut adalah contohnya. Contoh dari skala sikap. Nah, tadi kan yang nomor 1 itu mengukur apa tadi? Tidak tergantung orang lain. Nah, kalimat yang mendukung ada di nomor 6 dan 16. Jadi ini, yang di nomor 6, saya memilih sendiri strategi belajar saya. Ini kan berarti pendukung dari indikator tersebut. Kemudian nomor 16 juga pendukungnya itu saya menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan saya sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Ini juga merupakan pernyataan yang mendukung. Kemudian yang pernyataan tidak mendukung dari indikator yang tadi itu ada di nomor 1 dan nomor 4. Di nomor 1 saya belajar di bawah kendali orang lain. Jadi itu kan contoh dari yang berlawanan gitu, berlawanan dengan yang nomor 6 dan 16 seperti itu. Kemudian nomor 4, pernyataan nomor 4 ini saya meningkatkan prestasi belajar karena dorongan orang lain. Nah, ini juga kalimat yang kurang mendukung dari indikator yang sudah kita atau yang sudah dicontohkan tadi. Jadi itu adalah contoh dari skala sikap seperti itu. Ini sumber yang kita gunakan itu dari ada 3. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.